Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali bersama saya Vinda Sela dalam program kajian Islami di Dafika TV, yaitu Sajadah. Ya, luar biasa sekali pada hari ini Sajadah sedikit berbeda, yaitu kita tengah mengadakan Sajadah Roadshow di Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, dengan jamaah yang begitu antusias hadir pada hari ini dan juga yang sedang menyaksikan di rumah. Begitu luar biasa sekali. Pemirsa yang ada di rumah dan juga yang berada di sini, pada hakikatnya manusia tidak ada yang sempurna dan manusia tidak luput dari yang namanya dosa. Namun sebaik-baik manusia adalah yang mau dan berani untuk bertobat. Nah, itulah salah satu spiral dari tema kita hari ini, yaitu tobat sekarang atau nanti. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber saya pada hari ini ataupun guru-guru yang telah hadir. Saya bilang tadi ini adalah spesial sekali karena apa? Karena langsung hadir dua guru saya yang begitu luar biasa. Saya ingin menyapa terlebih dahulu. Ada Ustazah Siti Unaina atau Ustazah Unai. Assalamualaikum. Berjumpa kembali ya di episode ketiga nih kalau dengan Ustazah ya. Masya Allah, sudah siap memberikan ilmu ya kepada kita semua? Insya Allah. Berikutnya saya sapa kembali juga untuk Ustazah Mawadatul Hikmah. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Tetap semangat. Tetap semangat. Walaupun sudah ngantuk. Sudah siap dengan lagu-lagunya ini? Siap, insya Allah. Insya Allah. Jadi hari ini dengan jadwal beliau-beliau yang padat, akhirnya bisa menyempatkan waktu untuk berdua memberikan ilmu dengan tema yang menarik pada hari ini. Dan tidak lupa saya akan memperkenalkan yang ada di ujung dengan berpakaian happy, menigris pisan ya Bu ya. Beliau adalah Ibu Indri Ardito Wijaya. Terima kasih Mbak Binda. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan selalu manis senyumnya. Jadi Mbak Indri, saya panggilnya Mbak karena masih muda ya. Saya panggilnya Mbak Indri. Mbak Indri ini beliau adalah istri dari Ketua DPC Partai PKB, yaitu Mas Ardito Wijaya, yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Wakil Bupati Lampung Tengah. Namun beliau saat ini sedang mengambil cuti untuk mempersiapkan diri dalam kontestasi pilkada di tahun ini. Nah, tadi berbicara soal tobat sekarang atau nanti tema kita. Saya ke Ustazah Una dulu deh, boleh ya Ustazah ya? Apa sih sebetulnya makna taubat itu dalam perspektif Islam? Boleh mau penjelasan Ustazah? Terima kasih. Sebenarnya enggak sih Mbak Vinda, kita sapa jamaah dulu? Boleh. Boleh ya? Boleh. Kita sapa dulu Bu Una ya? Boleh. Bareng-bareng ya? Oke. Bu. Bareng monggo. Iwa Bandung, iwa sepat, percuma ganteng ora tau sholat. Iwa hiu sikile papat, percuma ayu ora tau sholat. Lontong tahu ana lontong sate. Enak dong. Ibu ayu ayo aja kalah wae, ayo padha pengajian wae supaya tentrem atine. Lontong tahu ana lontong sate, ibu ayu aja kalah wae, ayo padha pengajian wae. Karo Sajadah Dafika TV ne, nang program Sajadah Dafika TV ne. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du.
hadapan jemaah semuanya yang saya hormati dan yang semua ada cantik ini hari ini, oke? Dan kepada Mbak Linda, Ibu Mawadatul Iman. Cantik enggak Mbak? Cantik enggak saya? Cantik. Kita pakai kacamata jadi perutnya nggak kelihatan. Ibu-ibu semuanya, halo. Hai. Halo. Oke. Pada kesempatan hari ini dan statement ini kita akan membahas tentang taubat ya Mbak Linda ya. Pertanyaannya apa tadi, coba diulang? Apa sih makna dari taubat itu dari perspektif Islam? Oke, taubat ya Bu ya. Kata taubat sering kita dengar gak? Kalau sering gak Bu? Apa Bu arti taubat Bu? Penting ya taubat gitu aja ya Bu ya. Taubat itu artinya sadar diri. Sadar dengan apa? Dengan yang ada pada diri kita. Berarti kalau jenengan nggak sadar, berarti pingsan. Nah, di sini saya akan membangkitkan kesadaran ibu-ibu dengan tema taubat. Karena apa? Tatkala kita tidak sadarkan diri dalam perspektif begini. Ketika kita mau berjalan sadar, betul nggak? Ketika kita mau berjalan sadar nggak? Ini kata taubat dalam arti bahwa taubat adalah sadar di diri dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin Mbak sedikit nanti kita jawab. Baik, jadi taubat itu maknanya adalah sadar diri. Nah, masih berkaitan dengan taubat. Kapan waktu yang, mungkin saya ke Ustazah Ima ya, kapan waktu yang tepat mungkin untuk kita taubat? Taubat sekarang atau nanti aja sih kira-kira Ustazah? Mohon penjelasannya. Sebelum saya menjawab dari pertanyaan Mbak Pinda, sepertinya saya harus mengungkapkan suatu isi hati saya deh. Boleh ya Mbak Pinda ya? Jadi alhamdulillah hari ini kami dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat program acara sajadah, yaitu dalam sebuah televisi Daufika TV. Jadi ceritanya sama-sama saya sama Bu Ustazah Unainah ini adalah kembar. Bu, kembar. Tapi kembar sial ya Bu ya. Kalau biasanya kan kembar itu kan siam. Ini sial, satunya cantik, satunya dombleh. Sampai-sampai pada hari ini saya pun pengen dikatakan kembar sama Bu Ustazah Unainah. Saya pakai kacamata biar mirip sama beliau. Udah mirip belum Bu? Kalau Ustazah Unainah ini memang mirip ke Syahrini. Kalau saya Syahrono. Mudah-mudahan pertemuan ini akan menjadi berkah untuk kita semua ya Bu. Amin. Dan kami memang sudah lama pengen duet bareng. Ketika itu kita pernah suatu program juga ceramah bareng. Dan alhamdulillah oleh Daufika TV diwujudkan mimpi kita berdua. Iya, mudah-mudahan ini nggak yang pertama dan terakhir ya. Amin. Iya, mudah-mudahan Daufika TV makai kita terus. Amin. Dan Daufika TV terus berjaya dan berkembang. Amin. Ya baiklah, kembali kepada pertanyaan dari Mbak Mbak Vinda, karena namanya ini agak riuh dengan Daufika, jadi kadang tertuker-tuker sama Mbak Vinda. Pertanyaannya adalah, kita ini tobat sekarang apa nanti gitu ya Bu ya. Bu, kalau ibu ditanya matinya sekarang apa nanti Bu? Kalau ditanya tahun ini apa tahun depan? Oh, kalau saya mah enggak. Kalau besok tahun lagi, besok lagi ya Bu ya. Jangan tahun ini, jangan tahun depan. Itu mah permintaan kita. Tapi kita nggak tahu ya Bu, kapan maut akan menjemput. Ketika malaikat Israel telah datang, maka kita tidak bisa berbuat apapun. Malaikat itu kadang miss call dulu, kadang WA dulu Bu. Kita diberi sakit dulu, bener nggak? Ketika kita sudah tidak sakit, tidak di WA, tidak di miss call sama malaikat Israel, tiba-tiba datang langsung cabut nyawanya, kaget nggak Bu? Maka dari itu tobatlah sekarang, jangan nunggu besok. Jangan nunggu jenengan mati nopo mboten bakale? Nak mati Bu, bayangkan dikubur nggak ada temen, betul apa betul? Jadi sekarang atau nanti pertanyaannya, tobatlah sekarang juga. Ketika kita berbuat salah ataupun dosa, langsunglah kita bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Betul. Dengan pertama kalimat tobat yang sangat ringan adalah dengan membaca kalimat istighfar. Apa Bu? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya.
Jadi bersegera untuk bertobat ya tanpa menunda-nunda. Ini tampaknya Mbak Indri ada yang mau ditanyakan, tapi kita tidak sejenak ya Mbak Indri ya. Tetap di Sajadah. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami menyaksikan program kajian Islami yaitu Sajadah. Ya untuk pemirsa yang mungkin baru bergabung menyaksikan program pada hari ini kita tengah membahas tema yang menarik yaitu tobat sekarang atau nanti. Nah tadi di segmen sebelumnya tampaknya Mbak Indri ada yang mau ditanyakan. Boleh mau tanya ke Ustazah Lunai atau ke Ustazah Dina? Dua-duanya juga boleh. Boleh. Terima kasih Mbak Benda, Ibu Ustazah. Terima kasih. Makin kesini makin keren temanya tobat sekarang atau nanti. Saya menurut logika saja ya, sebelum azan kita tiba sebaiknya kita tobat sekarang ya Bu ya. Apapun itu kesalahan yang kita buat, sadar atau tidak, kita mengucapkan istighfar. Tapi saya ingin menanyakan kepada Bu Ustazah, pada saat itu tanda-tanda tobat kita itu sudah diampuni itu apa tanda-tandanya gitu kan? Pengalaman pribadi juga ini Bu, jadi saya pengen tahu apakah tobat saya ini sudah diterima atau belum, begitu. Terima kasih Bu Ustazah, monggo. Oke, terima kasih Bu Indri Wijaya atas pertanyaannya. Sedikit saya jawab ya Bu ya. Siap mendengarkan? Berkenaan dengan taubatan nasuha, apakah taubat kita diterima? Tanda-tandanya ya Bu ya. Dalam Al-Quran sudah diterangkan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, Bu ya, taubatan nasuha. Yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ini Al-Qur'an sudah ada di nas. Jadi ketika kita bertobat itu ojo eto. Paham nggak ini? Paham ya Bu ya? Apa ini Bu Indri bahasa eto Bu? Nah ini pura-pura tobat. Kalau misalnya yang cowok-cowok laki-laki kepengen mendapatkan istri dari santri, dia etok-etoknya tobat, pakai sarung berangkat jemaah, betul nggak? Biar apa? Kayak itu, apa namanya yang di lagu televisi itu yang di tobat apa ini? Namanya santri apa? Santri toko gitu. Nah, ini salah satu contoh tobat yang etok, pura-pura. Nah, tanda-tandanya ketika tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mampu mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Paham? Karena hawa nafsu pada diri kita itu banyak, apalagi perempuan. Hawa nafsu untuk berdandan, betul nggak? Hawa nafsu untuk shopping, betul nggak? Apalagi umur 40 sampai 45, hawa nafsu ketika melihat laki-laki yang lebih ganteng, wow, betul nggak? Sehingga matanya melotot kemana-mana, betul nggak? Nah ini yang dimaksud dengan taubat yang tidak benar-benar eto-eto, betul? Nah makanya ketika kita benar-benar diterima taubat kita, intinya adalah kita sudah mampu menjaga dan mengendalikan serta menahan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Paham ibu-ibu? Mungkin dari ibu mau menambahkan? Iya, nambahin sedikit sih. Tanda dari taubat kita diterima adalah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi mungkin ketika itu kita tidak sholat, ya, kita sudah sadar dapat hidayah, kita perlu sholat. Berarti selama kita mengerjakan sholat itu dengan benar dan dengan rutin, menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangkan, maka itu taubat kita diterima. Tapi kalau kita taubat tapi masih mengerjakan maksiat,
berarti taubat kita tandanya tidak diterima. Na'udzubillah min dzalik. Berarti menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, untuk di segmen ini kita akan buka dua penanya dalam sesi tanya jawab ya. Kita buka, siapa yang mau bertanya ibu-ibu? Oke, ini karena ustazahnya ada dua, ini kita jawab semua bagaimana ya? Kalau Dewi ya Mbak, semua tanya boleh segmen ini. Kita nginep 2 hari 2 malam di sini. Baik, kita pilih mungkin dari ujung terlebih dahulu. Mbak yang berkacamata silakan boleh perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma dari Jamaah Al-Jannah. Ustazah, saya mau bertanya, mengapa taubat dianggap sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan seorang muslim? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, boleh ustazah ibu. Ya mungkin kalau yang jawab Mbak Unai mungkin udah bosen, jadi saya jawab ya. Nanti Ustazah Unai silakan menambah. Ya. Mengapa kita sebagai umat muslim harus bertaubat? Bu, ibu, ya masih semangat ya. Ya. Mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ini dengan acara sajadah yakni sahabat jannah dalam dakwah, mudah-mudahan kita kelak juga dikumpulkan oleh Allah dalam surganya. Allahumma amin. Jadi taubat itu sangat penting karena apa? Kita adalah al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Kita adalah tempatnya salah dan lupa. Kita seringkali lalai dalam mengerjakan perintah Allah dan seringkali kita meninggalkan mengerjakan apa yang dilarang Allah dan seringkali kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka oleh karena itu dengan kita banyak bertaubat, mudah-mudahan apa yang menjadi kesalahan kita sering mengerjakan maksiat, mudah-mudahan taubat kita dengan membaca istighfar, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Karena masih ada satu lagi ya. Kita berbagi ya, berbagi. Yang penting jangan berbagi suami. Oh, dari pertanyaannya. Jemaah ada yang mau bertanya lagi? Siapa? Oke, tadi sudah yang ujung. Oleh karena itu kita ambil yang sisi sebelah kanan, boleh ya? Oke, silakan boleh perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hasan Sugiono dari Pengajian Al-Jannah, Kampung Sedarejo, Kecamatan Sedarejo. Mohon izin bertanya saja, apa dampak positif dari bertobat dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh Ustazah Luna. Hari pertanyaan ini berarti saya yang jawab. Oke, jangan Pesannya saya boleh. Dampak positif ketika kita setelah bertobat nasuha, dampaknya adalah jiwa kita akan lebih tenang, kehidupan kita akan lebih tertata, betul nggak? Ibadah kita akan lebih khusyuk, betul nggak? Hati kita akan lebih mantap melangkah dalam kebaikan, betul nggak? Tetapi kalau kita tobatnya eto-eto, pura-pura, ini bisa dilihat dari casing kita, betul nggak? Karena citra diri akan mencerminkan daripada hati itu. Maka dampak positifnya Mbak Indah dan ibu-ibu semua, kita akan menjadi insan yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita yang seru ini, tapi kita akan jeda sejenak, tetap di Sajadah.
sajadah. Jadi kita masuk pada segmen ketiga, tapi tadi bisik-bisik Mbak Indri ada yang ingin ditanyakan kembali. Saya persilahkan. Terima kasih Mbak Davinda dikasih waktu lagi bertanya. Kita mungkin namanya manusia ya Bu ya. Dibilangnya katanya tempat salah dan dosa. Tapi saya sih nggak mau juga ya dibilang gitu, karena sebenarnya balik lagi ke kita ya, kesadaran diri kita. Sadar kadang tanpa kita sadari kita berbuat sesuatu yang tidak seharusnya ya. Mungkin itu dianggap dosa ya. Nah, apa ya perbuatan apa atau dosa apa yang tobat itu tidak bisa dimaafkan, tidak bisa diampunkan. Apa ya Bu Ustazah ya? Terima kasih Bu Ustazah. Oke, terima kasih Mbak Winda dan Ibu Indri. Pertanyaannya sangat mengena bagi saya, karena kadang-kadang kita itu lalai mengerjakan, tapi kadang-kadang lupa kalau itu perbuatan dosa yang tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis saya mencuplik yang intinya seperti ini. Taubat, ketika kita taubatun nasuha, harapannya kita kepengen diterima, betul nggak? Itu satu intinya. Yang kedua, diterima apa yang kita kerjakan dari mulai kecil sampai yang besar, betul nggak? Ketika kita taubatan nasuha, dosa-dosa kita baik yang kecil maupun yang besar, kepengennya diampuni nggak? Betul nggak? Nah di sini Bu, ada salah satu dosa yang benar-benar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen tahu nggak? Tahu banget nggak? Pengen banget ya? Oke, kalau begitu. Jadi dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu Bu, yaitu dosa sirik. Apa itu dosa sirik? Yaitu dosa yang kita menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menduakan Tuhan kita. Kadang-kadang kita itu sering melakukan dosa sirik, karena dosa sirik itu ada 3 perkara yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah sirik bil qaul, sirik bil afnal, dan sirik bil qaul. Jadi sirik yang bil qaul adalah sirik ataupun dosa sirik yang sering sekali kita lakukan. Contohnya ringan saja, ketika kita diberikan ujian sakit, diuji sakit, terus ditanya sama tetangga, Bu, kamu itu kok sakitnya udah parah tapi berobatnya kok sembuh, itu berobat di mana? Nah Anda menjawabnya, oh saya itu berobatnya di tempatnya Pak Paino, jadi saya sembuh. Ini adalah salah satu dosa sirik bil qaul, betul nggak? Padahal yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita terasa. Jadi kalau kita ditanya, alhamdulillah lantaran saya berobat di tempatnya Pak Paino menjadi sembuh. Paham ya Bu? Satu. Yang kedua, dosa syirik yang tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu bil afnal. Pekerjaan, dosa pekerjaan yang sering kita lakukan. Contohnya misalnya ada mas-masnya atau ibu-ibunya yang nyimpan keris, cincin karena jimat-jimat satu jijik di rumah, betul nggak? Nah ini, percaya dengan hal tersebut. Kira gara-gara aku nyekel keris dari aku ki awet nom. Ini salah satunya, betul nggak? Ini gara-gara kita percaya dengan benda-benda yang memang di situ apa ya, benda mati. Ini berafnal, kita pasang sesaji dan lain-lain sebagainya. Ini penggawaian, pekerjaan-pekerjaan yang bisa membuat kesirikan, betul nggak? Ini maka harus kita hindari. Paham ya Bu ya? Terus yang ketiga, apa tadi? Syirik bil qalbi. Nih, dosa dalam hati kita. Kita itu udah menduakan Allah, lupa dengan Allah, menduakan, percaya dengan yang lain. Ini yang paling ganas dan tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini dijauhkan dari dosa syirik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja penjelasannya. Baik, jadi dosa syirik yang tidak diterima taubat. Jadi kita akan buka sesi tanya jawab untuk segmen ketiga ini. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Oke, masih antusiasnya luar biasa Ustazah. Kita pilih mungkin yang di tengah kali ya. Boleh silahkan Ibu perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistiani dari Jamaah Al-Jannah Kendal Rejo. Saya mau bertanya Bu Ustazah,
Apa yang harus dilakukan jika seseorang jatuh kembali dalam dosa setelah bertaubat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan ini kayaknya Ibu Nikmah dulu yang menjawab. Silakan. Oke. Jadi ceritanya tobatnya tobat Lombok ya Bu. Seperti ibu ketika melahirkan ditanya sakit enggak Bu ngelahirin? Aku udah kapok nih, anakku cuma satu aja karena sakit banget yang namanya tahun depan anaknya umur 7 bulan udah hamil 5 bulan Bu. Itu namanya tobatnya tobat Lombok tobatnya jere Bu Unainah etok. Jadi ketika kita sudah bertaubat kemudian kita melakukan kesalahan kembali, berarti kita jatuh ke dalam lubang yang sama. Jangan berputus asa. Allah Maha Pengampun. Jadi bertobatlah setiap hari. Bu, perbanyaklah membaca istighfar. Dengan sholat itu pun, dengan sholat bisa menggugurkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan ketika setelah sholat perbanyaklah untuk membaca istighfar. Dengan bacaan istighfar mudah-mudahan dosa yang telah kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak terasa sudah 30 menit. Nggak terasa banget nih Mbak Binda ya. Mau pembahasan atau keseharian kita sangat susah. Iya, betul. Boleh mungkin dari Ustazah boleh kalimat untuk tema kita hari itu dari Ustazah. Saya atau Anda? Sedikit mungkin saya. Kapan lagi ke Sendang Agung? Oh iya. Ya kalau diundang, kalau enggak kan? Nah ini. Kesimpulannya adalah apabila kita sudah melakukan kesalahan, bertaubatlah dengan taubatan nasuha. Taubat nasuha itu adalah diucapkan dengan lisan, membaca istighfar astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Yang kedua adalah dalam hati kita merasa menyesal dan kita berjanji tidak akan mengulangi dengan kesalahan yang sama. Itu adalah taubatan nasuha. Dan yang terakhir adalah ketika kita sudah bertaubat, jangan lupa mandi taubat. Jadi ada mandi taubat, kita jadi mandi seperti mandi kita sedang hadas besar dengan niat nawaitu taubatan lillahi ta'ala. Yang terakhir bisa kita lakukan adalah dengan sholat taubat. Insya Allah dengan sholat taubat dosa yang telah kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobatlah sekarang, jangan tunggu nanti. Saya nambahin ya Bu ya. Jadi kata taubat itu memang sudah familiar kita dengar ya Bu ya. Katanya taubat, saya lagi taubat. Tapi begini, taubat kita diterima awalnya adalah dari kita bersuci. Betul nggak? Ini, jadi begitu ya Mbak ya. Ini segmen yang terakhir, kesimpulannya, ketika kita dalam bersucinya baik, insya Allah taubat kita akan diterima. Karena apa? Ketika kita melaksanakan wudhu, semua dosa-dosa yang keluar dari tubuh kita, dari jemari kita, mulut kita, hidung kita, mata kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita, semua akan keluar ikut luntur dengan air wudhu. Maka tetaplah kita bersuci dalam keadaan apapun. Oke? Maka tobat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kategori taubatan nasuha, dan kita semua akan menjadi orang-orang yang muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup sama Mbak Vinda, yuk Bu Unai, Gimana kita menyanyikan sebuah syair lagu yang tentunya ini adalah untuk penutup, mudah-mudahan penutup yang menyentuh kalbu ya Bu ya. Berarti Yuk. ini spesial ini. Spesial hari ini. Iya. Ayo gimana? Oh Tuhan, aku bukanlah ahli surga, Juga tak mampu menahan siksa neraka. kabulkan taubat dan ampuni
Penutup yang begitu luar biasa ditutup dengan dendang lagu yang sangat agamis, luar biasa sekali. Terima kasih untuk ilmunya guru-guru pada hari ini dan bintang tamu saya serta para pemirsa yang menyaksikan program ini. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat dan dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Karena itu tadi ya, kita segera bertobat karena ajal tidak akan menunggu waktu tobat. Ya, demikianlah untuk episode kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan terus saksikan program Sajadah. Ya, saya Vinda Sela pamit undur diri beserta dengan segenap kru panitia. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.